Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, 1433 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan sahabatnya. Beliau memberikan wejangan, beliau memberikan tausiah, beliau memberikan pesan-pesan kepada sahabatnya dan juga kepada kita seluruhnya. Dan kita ketahui tidak ada orang yang paling berjasa dalam hidup kita melebihi dari jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam beliau berfikir agar bagaimana kita bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tanya bukan istrinya, yang beliau tanya bukan anak-anaknya, tetapi yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati ummati. Dan demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil melewati sirat, yang ujung dari sirat adalah surganya Allah Rabbul Alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan langsung beliau menikmati indahnya surganya Allah Rabbul Alamin, tetapi beliau berdiri di ujung sirat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, selamatkanlah umatku. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, maka nampakkanlah kita sebagai umat beliau, dan bukti cinta kita kepada Rasulullah kita jadikan wejangan, tausiah dan nasihat-nasihat beliau sebagai acuan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau seandainya kita hanya memanis lisan, hanya sekedar untuk pengakuan orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada dalam keraknya neraka. Apa yang mereka sampaikan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah
ketika orang-orang munafikun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya engkau adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah bermanfaat pengakuan orang-orang munafikin? Mereka mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat sama sekali. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena mereka tidak menerapkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, mereka tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, kaum yang terkutuk, kaum yang terlaknat. Karena itu para hadirin, mari kita mendengar beberapa wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan pada haji perpisahan, yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu menjadikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan kehidupan kita. Di antara hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, aku wasiatkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh di antara dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya telah dibuktikan oleh orang-orang yang mereka selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan yang mereka miliki bukan banyaknya harta, kekuatan yang mereka miliki bukan hanya sekadar fisik, tetapi kekuatan yang mereka miliki, kuatnya mereka berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Palestina dan beliau berhasil menaklukkan Aqsa dari penjajahan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami Islam. Kami adalah kaum yang berpegang teguh di atas Islam. Oleh karena itu kami bisa mengalahkan kalian. Kenapa hari ini kita mendapatkan muslimin dalam keadaan lemah? Bukan karena kurangnya ekonomi yang mereka miliki, bukannya mereka tidak punya ilmu keduniaan, tetapi hari ini muslimin jauhnya mereka dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana sallallahu alaihi wasallam, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan sebagian orang-orang Arab pada waktu itu mereka sudah murtad. Kemudian sebagian sahabat Rasulullah menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengembalikan Usamah bin Zaid yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang telah dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kaki-kaki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam digigit anjing, tetap aku akan memerintahkan mereka berjalan, karena demikianlah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada waktu itu Anas bin Malik sudah menyiapkan minuman keras dan mereka akan mabuk bareng. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berfikir untuk meninggalkan khamar besok. Mereka tidak berfikir meninggalkan khamar bulan depan. Mereka tidak berfikir membeli dan akan mubazir, tidak sama sekali. Ketika mereka mendengar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di detik itu mereka tinggalkan. Demikian juga disebutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadi finatul if, Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh sebagai wanita penzina, dan diantara yang menuduh pada waktu itu adalah Mistah ibnu Utsatsah, dan beliau inilah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk dari sahabat yang hijrah ke kota Madinah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq berkata, sama'an wa ta'atan, kami mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mereka bersegera untuk menyambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga para hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan seluruh harta yang kau cintai. Waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia cukup dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan, tetapi dia punya harta berupa kebun kurma dan sumur, dan ini adalah harta yang sangat beliau cintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, beliau langsung menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, ya Rasulullah, ini merupakan harta yang paling kucintai ya Rasulullah, dan aku keluarkan di jalan Engkau ya Rasulullah. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bukan hanya sebatas kekuatan fisik yang mereka miliki, tetapi kuatnya mereka berpegang
berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja daripada umat ini yang mereka ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat, maka sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, tidak akan terperbaiki umat ini kecuali apa yang telah perbaiki umat yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum jahiliyah yang kehidupan mereka sangat carut marut, tetapi apa yang menjadi sebab mereka menjadi manusia yang terhormat? Mereka masih hidup di dunia sementara terompah kaki mereka sudah terdengar dalam surga. Dan tidak hanya mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dalam dunia akhirat kelak, sepertiga dunia berada di bawah kaki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain karena kuatnya mereka berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan para sahabatnya untuk berhati-hati daripada makarnya syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti daripada langkahnya syaitan, sesungguhnya itu merupakan musuh yang nyata. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga peringatan dari Allahur Rabbul Alamin, sesuatu yang harus kita jadi pijakan dalam kehidupan kita. Kita tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepadanya, dan beliau pernah tinggal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan Nabi Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kau mendekati pohon ini, karena dengan kau mendekati pohon ini kau akan termasuk orang-orang yang zalim. Allah sendiri yang mengingatkan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi fawaswasa ilaihi syaitan, begitu semangatnya iblis memberikan waswas kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang apabila engkau makan di pohon tersebut, makan dari buah pohon tersebut, engkau akan abadi tinggal dalam surga ini. Ya, saking hebatnya iblis menggoda Nabi Adam, dan dia tidak pernah berputus asa. Karena sebab Nabi Adam lah dia diusir dari surga, sehingga dia punya semangat, punya motivasi yang kuat. Adam juga harus keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu berhasil dilakukan oleh iblis alaihi lanatullah. Dan iblis punya mega proyek yang paling terbesar hari ini. Dia ingin mengumpulkan kita semua ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya Nabi Adam berhasil dikeluarkan oleh iblis dari surganya Allah, bagaimana lagi dengan kita ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Mungkin iblis tidak perlu memberikan was-was yang terlalu besar kepada kita, hanya dengan sekedar main mata mungkin kita telah mengikuti daripada langkahnya iblis. Oleh karena itu, para ulama kita, mereka sangat konsen dan peduli menjelaskan kepada kita dari langkah-langkahnya iblis agar kita tidak terjerumus ke dalam jerat-jeratnya mereka. Dan perlu kita ketahui para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara jeratnya iblis sebagaimana diterangkan oleh para ulama, iblis memiliki dua senjata. Yang pertama waswas, dan yang kedua adalah khannas. Apa itu waswas? Waswas di mana iblis menggambarkan kepada seseorang akan nikmatnya dosa, akan lezatnya maksiat. Ketika telah tergambarkan kepada manusia akan lezatnya dosa tersebut, kemudian manusia akan melakukannya. Dari dosa yang digoda oleh iblis alaihi lanatullah, dan kemudian iblis khannas. Ketika iblis berkhianat, dia kabur setelah menggoda kita, disitulah manusia akan menyesal. Di situ manusia akan menyesal. Apakah manusia menyesal satu hari, ataukah dia menyesal 2 hari, ataukah dia menyesal selama-lamanya? 2 hari lagi iblis datang dengan godaan yang sama, dengan bisikan yang sama, dengan jerat yang sama, dan kemudian manusia terjatuh lagi dalam dosa tersebut. Tetapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendengar kajian, ketika kita mendengar nasihat, ketika kita hadir di majelis ilmu, yang terkadang majelis ilmu itu disampaikan sesuatu yang berulang-ulang, kita cepat bosan, kita cepat jenuh. Pembahasannya apa? Pembahasannya masalah tauhid. Kalau tauhid sudah faham. Pembahasannya apa? Pembahasan tentang akhlak. Wah, apalagi akhlak. Subhanallah. Kita begitu cepat bosan ketika mendengar ceramah yang isinya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tetapi kita tidak bosan mendengar khutbahnya iblis. Kita nggak bosan mendengar ceramahnya iblis. Walaupun iblis ketika buat kajian nggak perlu poster, iblis ketika buat kajian nggak perlu diumumkan, tetapi dia datang kepada kita dengan senjata yang sama, ya, dan kemudian kita terjatuh lagi.
Dan ini mungkin sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Iblis menggoda kita, mendatangi kita, membisikkan kita bagaimana indahnya dosa dan indahnya maksiat. Sampai hari ini jenggot kita sudah putih, lutut kita sudah sakit-sakitan, kulit kita sudah berkerut, tetapi kita belum terlepas daripada jeratnya iblis. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ingat, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Ketika semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan semua penghuni neraka sudah masuk dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada iblis untuk menyampaikan khutbah pada waktu itu. Innallaha wa'adna li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Cukup khutbah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qisas yang pertama ketika iblis diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak, dan aku juga telah berjanji kepada kalian, dan aku telah selisih janji tersebut. Maka iblis kemudian berkata di akhir ayat, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Allah telah menjelaskan kepada kalian jalan-jalanku. Allah telah menerangkan kepada kalian bagaimana iblis menjerat kalian dalam dosa, dalam maksiat, tetapi kalian masih berlaku dosa, masih menjadi pelaku maksiat, dan masih juga mengikuti langkah-langkahnya iblis. Disitulah penyesalan yang akan dirasakan oleh setiap orang yang mereka hari ini menjadikan iblis sebagai penolong dalam kehidupan mereka. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara pelajaran yang paling berharga juga yang kita bisa petik pada hari raya kurban ini adalah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di sini menunjukkan kepada kita seseorang tinggal di dunia ini bukan sebagai seorang ayah, bukan hanya sebagai seorang ibu. Dia tinggal di dunia ini bukan hanya bekerja, dia tinggal di dunia ini bukan hanya sebagai salah satu anggota masyarakat, tetapi dia tinggal di dunia ini adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia dan akhiratnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Nabi Allah Ibrahim seorang anak, dan ini merupakan dambaan seorang ayah. Apalagi Nabi Ibrahim diberikan anak oleh Allah ketika umur beliau sudah 80 tahun lebih. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini, Allah memerintahkan ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada sumber kehidupan di situ. Kemudian berjalanlah Nabi Allah Ibrahim, dan Hajar alaihissalam memanggil suaminya, wahai suamiku, hendak kemana kau pergi? Apakah kau meninggalkan kami di tengah padang pasir yang seperti ini? Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, beliau tidak menoleh kepada istrinya. Ya, karena ini sesuatu yang berat. Ya, bukan sesuatu yang ringan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar yang diberikan kepada engkau wahai Ibrahim. Tetapi ketika istrinya berkata, ya Ibrahim, amarakallahu bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata, iya, Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan kalian di tengah padang pasir seperti ini. Kemudian kata istri Nabi Allah Ibrahim, idzan la yudhi'unallah. Kalau memang demikian wahai Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Allah akan menolong saya, Allah akan membantu saya. Kemudian dari kejauhan Nabi Allah Ibrahim berdoa dan mengangkat kedua tangannya, dan beliau berkata, ya Allah, kau titipkan istri dan anakku di tempat yang tidak ada sumber kehidupan di situ. Pelajaran bisa kita petik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Secara hitungan matematika, apalagi bersamanya bayi, tidak ada sumber air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia satupun di sana. Itu hitungan matematikanya kita. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Maka disitulah hilang semua hitungan matematika kita. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari kaki Nabi Allah Ismail, yang itu tempat yang namanya padang pasir, tidak ada pepohonan, tetapi air tersebut bisa dinikmati oleh manusia sampai hari ini. Oleh karena itu jangan pernah kita gunakan matematika kita ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya berkurban hari ini, ya maka sulit bagi saya hidup sebulan lagi. Subhanallah. Bahkan ada sebagian orang yang uangnya banyak masih membahas, ya, berkurban itu wajib atau sunnah. Ya, para ulama kita ketika mereka membahas tentang kurban, hukumnya wajib dan sunnah, sunnah ditinggalkan, bukan. Iya, tetapi kalau seandainya memang itu sesuatu yang datang dari Nabi SAW, mereka akan berusaha
untuk mengeluarkan segala kemampuan yang mereka miliki. Allah tidak meminta kepada kita untuk menyembelih anak kita. Allah Subhanahu wa taala enggak meminta kita meninggalkan istri kita di tengah padang pasir, di tengah hutan. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk membunuh darah daging kita. Allah hanya meminta sedikit dari harta yang kita miliki untuk berkorban, itu pun masih bisa kita nikmati. Dan disinilah para hadirin dan hadirat, karena kefakiran, kemiskinan mereka menangis. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tidak ada sesuatu yang kami bisa berikan kepada Nabi kami, ya Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa kami sedekahkan kepada Rasul kami, ya Allah. Itu yang mereka tangisi, itu yang membuat mereka sedih, karena mereka kalah dalam urusan akhirat. Nah, kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, kita yang mengaku sebagai orang yang mencintai Nabi SAW, buktikan kecintaan tersebut dengan jiwa ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.